Di mana? Di pintu dapur. Di pintu dapur. Di mana ngantri? Kamu. Suruh ya anak-anak yang kan sampai di sana nanti supaya tidak. Bisa kepegang ini. Titip aja di sini. Titip di sini. Saya cari anak. Iya, karena di sana harus paten. Kasih ini lagi. Turun di bawah. Yang ada sana. Yang ini dia kumpul dulu, yang sana itu diempat langsung. Nanti dia balik itu, dia gabung di sini. Apa yang dilakukan? Yang di sana. Ini perannya siapa nih? Masih di bunga baru yang lainnya celang-celang. Inilah keanekaragaman Nusantara sebenarnya. Ternyata di wilayah Cape Town, Buton masa lalunya begitu terserak budaya yang akhirnya hari ini mereka terilhami yang kemudian ingin menghadirkan kembali ritual yang sejak lama telah dipertontonkan oleh leluhur kita. Labalawang salah satu daerah yang berada di kawasan Kota Bobok hari ini juga melahirkan pesonanya yang menjadi tanda petik hakikat dan hikayat bahwa perahu di atas bukit di pegunungan ini menandakan hubungan antara pegunungan dan laut terjadi kemistri. Apalagi ceritanya tadi Bung Bardin sendiri menyampaikan ini bisa komplit semuanya, termasuk ada ayunan yang akan kita juga saksikan bersama sebentar, yang notabene rotannya diambil di wilayah Kota sana, Surawolio. Jadi ajang antara wilayah daerah di Kota Bobo ini atau Pulau Buton masa lalu sangat kental dan sangat bersinggungan, baik dia ritual hujannya, ritual memulai tanam, ritual memulai panen, bahkan ritual-ritual juga yang sering diselenggarakan di pesisir pantai Pulau Buton masa lalu. Inilah keanekaragaman Nusantara yang ada di Kepulauan Buton, Pulau Buton, Kota Bobo. Sebenarnya ini sebuah kata simbolis. Ini kan sebenarnya perahu ini menunjukkan ini perahu ini akan ada pemeran ini. Pemerannya itu ada pemeran Sultan, pemeran Montogen, bentuk ininya, kemudian Pangalasa. Itu pemeran semua. Nah itu pemeran itu tadi itu menunjukkan sebenarnya peristiwa ini itu bisa kita baca nanti sampai di atas. Tetapi singkatnya itu bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan sebuah kegiatan yang menunjukkan pembentukan peradaban baru waktu itu. Pembentukan peradaban baru. Dalam hal ini adalah pembentukan dari di situ ada pemerintah, ada yang bertindak sebagai sultan, bentuk genap, bentuk ininya, kemudian ada keamanannya, itu Talombo, kemudian ada Kausa. Kausa itu orang yang menata adat, Pak. Kalau tak salah berarti kita bisa didenda oleh adat. Nah, itu yang itu pemerintah. Sementara ada perahu yang empat ini menunjukkan orang-orang yang terlibat, karena membangun pemerintahan itu tidak cukup hanya pemerintahnya, tetapi harus ada orang-orang yang punya kemampuan dalam baik itu kemampuan dalam bidang materi, spiritual dan sebagainya.
Itulah perahu yang empatin menunjukkan orang-orang tersebut, orang-orang yang membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalau saya pesannya, karena peristiwanya ini kan sudah kurang lebih 60 tahun itu baru diadakan kembali, bahwa sebenarnya generasi muda itu penting. Generasi muda itu sangat penting dalam membangun tatanan masyarakat itu. Kami dulu Pak usahakan ini, kegiatan ini sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Itu kurang lebih 20 tahun, tapi tidak jadi karena waktu itu yang mau itu Pak orang tua. Nah sekarang itu walaupun itu karena ada generasi muda yang tidak bisa, ada generasi muda yang memang punya kemauan tinggi sehingga peristiwa ini bisa terjadi kembali. Kami memang berjuang cukup keras Pak, bahkan di masyarakat itu terjadi pembelahan, tetapi alhamdulillah berkat itu kepala adat yang mendorong kami kemudian mengumpulkan semua tokoh masyarakat sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Ini pun sebenarnya kejadiannya itu tidak begitu normal karena banyak aktivitas, banyak kegiatan itu tidak berlanjut dengan terlaksana dengan sesuai dengan cerita yang ada. Tetapi hari ini barangkali masyarakat di luar sana itu bisa melihat bahwa sebenarnya kami itu ada. Kagasia Nyaliwu. Kagasia itu, tetapi ini bukan Kagasia asal nama Kagasia. Tapi karena kan sebenarnya Kagasia Nyaliwu laba-laba itu tidak direncanakan. Ya direncanakan kalau ada yang main sepa takraw di laba-laba, maka permainannya diangkat. Jadi saya kurang lebih 60 tahun itu di laba-laba tidak ada yang main takraw. Nanti tahun ini itu baru ada yang main sepa itu, tetapi itu sudah kami rencanakan. Sebenarnya tidak direncanakan. Nah itu tadi menunjukkan bahwa sebenarnya peristiwa perubahan peradaban itu dulu itu tidak direncanakan. Tapi nanti itu kejadiannya nanti Bapak bisa perhatikan sebentar pada saat perahu itu akan menuju makam. Nanti sebelum lahirnya Bolio itu laba-laba sudah ada. Itu saya kira intinya. Sehingga di atas itu kita akan bisa saksikan sebentar bagaimana itu kelahiran itu ditampilkan lewat adegan perahu itu. Jadi perahu ini akan dibawa ke makam. Ke makam. Itu makam leluhur atau makam? Makam leluhur seluruh masyarakat Putusan. Ya. Saya menyampaikan, saya baru 3 bulan kemarin saya dipercayakan untuk memimpin jadi sebagai lurah Lawalawa. Tiba-tiba 3 bulan saya menjabat, saya menanyakan kepada tokoh masyarakat, apakah di sini ada kegiatan-kegiatan adat? Dikatakan adat. Lalu saya bilang kenapa sampai hari ini tidak ada? Pernah katanya dilakukan tapi itu gagal, seperti itu. Bagaimana saya bilang kalau sekarang kita lakukan? Seperti itu yang saya sampaikan. Awalnya ini kan sejarah laba-laba ini pada zaman Kesultanan, seperti itu bocoran yang saya dapatkan. Dan kegiatan ini itu namanya kegiatan Kagasia Nyaliwu. Kagasia Nyaliwu ini terdiri ada beberapa item di dalamnya. Yang pertama itu masyarakat melakukan, anak-anak muda melakukan olahraga dengan sepak takraw, di mana saja setelah anak-anak muda dia bermain, tiba-tiba orang-orang tua itu langsung melihat mengangkat Kagasia tersebut dibawa di Galampa untuk dilanjutkan seperti itu. Terus kemudian masih ada lanjutannya. Setelah rentetan itu setiap malam minggu itu ada tarian linda. Dan setelah itu tarian linda ada namanya kambua-kambua. Kambua-kambua ini itulah yang datang di setiap rumah untuk mencari mengumpulkan dana secukup biarpun
segelas beras, sebiji telur, itu yang dilakukan oleh orang-orang ketika dulu. Sekarang karena sudah modern, Kambua-Kambua ini dia bisa melakukan di 43 kelurahan. Tapi kemarin hanya beberapa kelurahan yang kita lakukan. Hanya kelurahan Sula kemarin sempat turun, dan kemudian di Pantai Nirwana adik-adik Kambua-Kambua turun. Terus kemudian setelah itu kita lanjut di Pasar Wameo, kita lakukan Kambua-Kambua, alhamdulillah. Terus setelah itu kita juga bermain di kantor wali kota, dinas pendapatan, Bapeda, alhamdulillah juga itu terlaksana dengan baik. Masih ada. Setelah Kambua-Kambua ini, rentetannya lagi adalah ini 8 buah perahu. Apa tujuannya? Mungkin juga sedikit saya bisa bahwa di Lawa-Lawa ini mungkin dilihat gunung, tetapi masyarakatnya ini juga banyak yang nelayan seperti itu. Sampai saat sekarang ini mereka masih melakukan penangkapan tradisional seperti bubuk. Ya, mungkin dahulu itulah ciri khas bahwa Lawa-Lawa ini sekalipun di gunung, tetapi mereka juga ini adalah pelaut. Gitu. Saya mengharapkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau agar kami masyarakat Kelurahan Lawa-Lawa ini seperti yang kita saksikan bersama pada hari ini, agar supaya ini diagendakan setiap tahun. Ini saja belum diagendakan, hanya kita mencoba, alhamdulillah bagaimana masyarakat punya antusias. Apalagi kalau pemerintah sudah memperhatikan kita, saya kira ini akan lebih meriah lagi ke depan. Ayunan ini sebenarnya salah satu rangkaian acara Kagasian Nyalibu itu. Mulai rangkaiannya kan dari Sepa, kemudian Kaleko, kemudian tarian Linda, kemudian setelah Kaleko dengan Sepa itu dihentikan, mulailah permainan KUB itu, ayunan itu, ayunan raksasa ini. Ini sebenarnya dikurangi tingginya nih, kalau dulu itu 10 meter lebih, ya, sekarang ini cuma 8 meter. Ya, naga, makamnya naga. Nanti sosoknya itu sebenarnya kalau kita mau cerita siapa sesungguhnya, saya kira nanti orang hanya saya bisa ceritakan. Kalau makam ini dulu itu naga itu katanya jahatnya luar biasa. Pada satu saat dia ketemu dengan manusia, ketemu dengan orang. Dia tanya, kenapa dia putih gigimu? Manusia itu dia menjawab, dia putih saya punya gigi karena saya bakarkan batu, katanya 7. Sehingga naga itu dia minta dibakarkan batu 7. Setelah dibakarkan batu 7, kemudian dia telan, baru 6 yang ditelan langsung terbang. Dia ketahuan di mana itu naga. Nah, tinggal sisanya di sana ada 7 itu batu sisanya. Nah, itu. Kemudian cerita yang satunya itu, sehingga yang disebut kuburnya naga, dan dulu itu ada naga jahat, kemudian dia punya ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Karena jahatnya sehingga orang itu dia galikan tanah, kemudian dia pasangkan cermin, kemudian dia tunjukkan kepada naga bahwa itulah lawan, sehingga naga tadi itu berkelahi dengan bayangannya sendiri, dan pada akhirnya dia masuk dalam lubang kemudian ditutup, maka inilah kuburnya naga. Nah itu. Nah, siapa sesungguhnya naga itu? Maka di sana sudah ada tulisannya. Di situ di papannya itu dalam sejarah Tobe-Tobe kan raja pertama Tobe-Tobe. Ya, raja pertama Tobe-Tobe. Nah, itu hampir tidak tertulis dalam sejarah. Tidak tertulis dalam sejarah, Pak, tapi ada yang atau di Kamakanda atau Buri. Nah, itu nanti yang akan cerita. Nah, seperti ini barangkali salah satu atau di Kamakanda atau Buri itu tersimpan tapi tidak tertulis. Dia akan bercerita sendiri tentang masa lalu Kuto. Kagasian Nyalibu hari ini sebenarnya itu
mengangkat peristiwa masa lalu sehingga terbentuk itu peradaban yang begitu indah, itu peradaban Wolio. Setelah itu kemudian muncul peradaban Kesultanan Buton. Makam Si Panjonga atau biasa itu disebut yang Sangnya Ilabalava. Sangnya Ilabalava. Sebenarnya kalau versinya Ilabalava itu Pak, Si Panjonga itu Si Panjonga, Si Malui, Si Tamanajo, Si Jawangkati itu satu. Hanya kan beda-bedanya kalau Si Jawangkati itu artinya orang yang pernah menjabat di tanah Jawa. Dan ya oleh sebab itu yang membangun Wolio itu adalah salah satu Jawangkati, salah satu pejabat Majapahit. Sementara kalau dia Si Malui itu orang yang pernah menaklukkan Maluku, Ambon. Sedangkan Si Tamanajo itu adalah orang yang pernah menaklukkan utara dari Buton, artinya Banggai, kemudian kepulauan-kepulauan lain di bagian utara. Berarti 4 dalam 1 Ya, sebenarnya. satu. Versi Labalava. Versi Labalava. Karena kita tidak pernah itu punya makna sendiri, karena setiap nama itu ada maknanya. Perahu yang 4 ini sebenarnya ini kan perahu ini dia bertindak sebagai pemerintah di sini. Di sini ada perahunya Sultan, kemudian di belakangnya itu ada perahunya Bontogena, kemudian Bontokidinya, kemudian Pangasa, itu pemerintah. Sementara perahu yang di bawah yang 4 itu perahu yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh Pangasa dalam hal ini, yang menunjukkan itu bahwa pemerintah itu tidak bisa Pak dia membangun negeri ini tanpa keterlibatan orang-orang yang punya kelebihan, baik kelebihan materi, kelebihan akal, pikiran, dan sebagainya. Itu memerlukan keterlibatan banyak orang. Di situ ada Bung Avaro dan sebagainya, itu menunjukkan keterlibatan banyak orang dalam rangka membangun sebuah peradaban. Apa muatannya yang berbeda dari 4 perahu ini? Cuma ini yang berbeda. Apa itu? Ada kepala di atas perahunya Sultan itu, yang bertindak sebagai Sultan ada kepala. Setelah itu Baik pemirsa, saat ini kita masih berada di Labalava untuk menghadiri sebuah ritual yang sudah sangat dinantikan oleh masyarakat. Puluhan tahun sudah kegiatan ini baru kembali dilaksanakan. Sebenarnya banyak kisah cerita yang tertimbun di Labalava ini. Dan hari ini masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki komitmen untuk mengangkat citra budaya lokal, akan ditunjukkan dari ritual ini. Sebenarnya kegiatan ini dipadukan dalam yang disebut dengan Kagasiano Libu, atau atraksi permainan-permainan tradisional yang sudah tumbuh berkembang di Labalava ini.
Selamat datang para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir ikut meramaikan tanggal siaran ini Kelurahan Labalawa. Setiap orang atau lawan yang tidak mendapatkan hukuman wajib secara adil meminta kepada orang yang tak caranya jadi untuk kebenarannya. Di zaman kesultanan Amin. Alhamdulillah.
awal yang baru saja kita saksikan, saya kira bisa masuk dalam kategori untuk menjadi destinasi wisata budaya. Dan ini harus kita tangkap semangatnya agar nanti di tahun-tahun yang akan datang dapat menjadi agenda yang rutin dan terjadwal. Begitulah sesuatu yang mungkin mewakili masyarakat. Alhamdulillah sebenarnya rencana dan niat dari masyarakat untuk menghidupkan kembali ritual yang sudah 63 tahun. Bayangkan 63 tahun, saya saja cuma baru 50 tahun sekarang. Pak Wali mungkin baru 54. Berarti kami belum lahir, kegiatan ini sudah lagi dilaksanakan. Dan kemarin waktu pertemuan dengan tokoh masyarakat termasuk Pak Lurah, saya sampaikan walaupun sederhana, kita harus munculkan dulu, kita tunjukkan dulu kepada pemerintah daerah. Dan alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Labalawa, bersama para tokoh masyarakatnya, Pak Imam, Pak Lurah yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan melakukan swadaya dari semua masyarakat di Labalawa. Dan kita dengarkan juga sendiri dari Pak Wali Kota sendiri tadi sudah menyampaikan bahwa ini akan dimasukkan dalam agenda rutin di Kota Bau-Bau. Saya pun dari DPR sangat mendukung kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan rutin di 2024 agenda ini sudah masuk dalam kalender kota. Terima kasih. Kami masyarakat Labalawa dengan dijadikannya agenda Kota Bau-Bau Gasianya Liwu ini, kami sangat apresiasi kami yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau atas ditetapkannya Gasianya Liwu dalam agenda pariwisata Kota Bau-Bau. Jadi dengan berhasilnya diselenggarakannya ini Gasianya Liwu, secara pribadi dan juga seluruh masyarakat Labalawa, khususnya generasi mudanya, barangkali kami sangat bersyukur sekali karena dapat menyelenggarakan event ini walaupun masih banyak kekurangan di sana sini, tapi insya Allah di hari-hari mendatang kalau ini juga akan dilaksanakan, kami akan berupaya untuk membenahi segala kekurangan dan hal-hal yang baik yang kecil maupun yang besar. Peristiwa hari ini, saya kira generasi muda Labalawa, generasi muda Labalawa itu akan belajar banyak dengan peristiwa ini, baik itu secara psikologi maupun antropologi masyarakat. Saya kira sangat belajar banyak dan peristiwa ini sebenarnya terjadi itu karena generasi muda. Karena kita berupaya sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu itu kita berusaha untuk kita adakan ini event ini, tetapi tidak pernah jadi. Nah, dia jadi ini manakala itu setelah anak-anak generasi muda Labalawa itu setelah mereka kuliah, mereka mengenyam pendidikan di berbagai perguruan tinggi, kemudian ada yang di SMA, di SMP, pikiran mereka itu terbuka dan pada akhirnya kegiatan ini bisa terlaksana. Kepada masyarakat di Labalawa, harapan kami setelah Gasianya Liwu ini dilaksanakan, ya barangkali baru-baru itu kita awali dengan kakambua di beberapa tempat, kita perkenalkan diri bahwa sesungguhnya kita itu ada. Harapan kami itu setelah Gasia ini mudah-mudahan yang berkunjung di Labalawa itu banyak, ya, baik itu untuk menyaksikan situs-situs yang ada maupun barangkali dia bisa berbelanja pada petani-petani yang ada di Labalawa. Sudah berapa kali kita rencanakan, termasuk lurah-lurah yang telah diganti, sudah termasuk 3 lurah. Ini
sudah terkubur sekitar 60 tahun. Jadi saya sangat, kita masyarakat Labalawa, atas nama masyarakat Labalawa kita bangga dengan sekarang pemerintah sudah melirik dengan tradisionalisme atau budaya yang ada di Labalawa ini. Dan mudah-mudahan tadi Pak Wali sudah membicarakan bahwa sudah menjadi agenda tahunan. Harapan saya untuk anak muda hari ini, saya sangat berterima kasih karena tanpa dukungan mereka gagasan ini tidak akan tercapai, karena giatnya pemuda-pemuda Labalawa sampai bisa tercapai seperti hari ini. Dan saya sangat bangga Pak sebagai masyarakat Labalawa karena masih ada yang bisa menceritakan dan sampai sekarang masih bisa mempertahankan masalah gagasan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga pada siang hari ini sudah berakhir hari H hari ini. Nah, kemudian untuk kedepannya itu kami generasi muda Labalawa bahwa gagasan Aliwo ini adalah salah satu kebanggaan bagi kita semua dan ini perlu dilestarikan agar setiap tahunnya itu bisa diagendakan. Insya Allah tiap tahun bisa diagendakan. Semoga itu, karena Pak Wali sendiri sudah mendukung program ini, jadi kita tinggal persiapkan sumber daya manusianya untuk masyarakat Labalawa.